Luar biasa, gerak semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa kita? Si Elsa. Jadi seperti biasa, saya cek dulu kehadiran kita. Ada yang absen? Hadir semua? Iya, terima kasih. Kemarin ada yang absen sebelum ini ya. Siapa si Pandi mungkin sakit dia. Tapi sekarang saya lihat dia sudah hadir seperti itu ya. Peraturan dalam pembelajaran kita. Kita buatkan dia melalui sticky note. Saya bagikan ini untuk per kelompok 3 orang. Tuliskan, lalu nanti bacakan, baru ditempel di papan tulis. Ini 3. Buatkan apa peraturan kita seperti biasa yang kita lakukan. Ayo bawa kemari apa? Joseph, bacakan. Lalu menjaga kebersihan ya, tempelkan di situ. Ayo si Pipin. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berbicara ketika sudah mulai pembelajaran ya. Tempelkan di situ. Ayo maju. Tentang beberapa peraturan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat jam pelajaran dimulai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ribut. Harus bersikap sopan santun. Terus di sini ada dibuatkan jangan keluar masuk selama pembelajaran berlangsung. Tidak boleh bicara. Ini sama. Jangan hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Cerita apa? Iya, tetap di cerita inspiratif. Yang berjudul apa kemarin itu? Apa? Buat caranya. Pohon pengetahuan. Apa itu? Di pohon pengetahuan kesimpulan yang kamu dapat apa? Apa itu? Kesimpulan yang kamu dapat di pohon pengetahuan itu apa? Yang lain? Apa? Yang lain? Yang lain? Apa? Bacakan Bandi. Apa yang kamu ketahui? Kemarin kan juga sekelompokkan yang juga ada sini. Jadi yang kita ulas kemarin itu mengingatkan kembali ada beberapa teks struktur yang terdapat di dalam cerita inspiratif. Yang pertama apa? Apa? Si Pipien. 1. Orientasi. Apa itu orientasi? Tahapan untuk mengenalkan tahapan pengenalan dari sebuah cerita. Yang kedua, siapa yang bisa? Rangkaian peristiwa. Artinya apa di situ? Tentang terjadinya peristiwa di kemudian. Iya, tentang terjadinya peristiwa. Mulai di sini muncul apa? Sudah mulai dia muncul permasalahan. Ini sekitar ada 5 ini. Yang ketiga, Komplikasi. ada komplikasi. Siapa yang mengetahui apa itu komplikasi? Apa itu Christian? Bagian yang menyajikan peristiwa yang menjadi awal inspirasi bagi Bagian suaranya agak dikuatkan.
bagian yang menyajikan peristiwa yang menjadi Bagian awal yang menyajikan peristiwa dari yang menjadi awal inspirasi. awal Inspirasi. ya. Terus di keempat, Saya Bu. apa itu Elsa? Resolusi. Resolusi menjawab. Berarti si Elsa juga sudah menjawab. Ternyata kalian masih tetap mengingat apa yang kita pelajari dari minggu yang lalu. Seperti itu ya. Di kegiatan kita kali ini kita akan membahas tentang masih di teks cerita inspirasi. Kemarin minggu lalu kita masih di judul dari cerita, belum kita bahas ini. Sekarang yang kita ingin bahas apa? Menyajikan dan juga memahami apa yang kita pahami dan menyimpulkan teks daripada cerita inspirasi. Ada yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Si Pandi. Ya. Apa masih bisa Bu? Apa itu? Bisa Bu. Tugas kita yang kemarin. Iya, tetap kita kerjakan itu ya. Belum selesai karena kita masih di teks inspirasi. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Si Nurani. Apa Nurani? Kemarin tugas kelompok kami belum ada nilainya. Masih bisa diulang lagi Bu, supaya kami ada nilainya. Tugas kelompok kemarin? Iya. Tetap kita ulang. Nanti biar ada nilaimu. Mulai mengetahui dan mengingat. Coba kita lihat ini. Di sini ada teks cerita inspirasi. Di kompetensi dasar di 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, perasaan pribadi dari teks cerita inspirasi yang dibaca dan didengar. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Terus tadi kamu sudah mengatakan kalau di struktur itu ada beberapa bagian. Sekarang di sini ada pengertian teks cerita inspiratif. Cerita, siapa yang bisa membacakan? Si Elsa. Cerita merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif dapat membuka perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan tingkat lebih tinggi. Elsa. Di sini kita lanjut. Ciri-ciri teks cerita inspirasi. Apa itu? Baca. Satu, misalnya teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Dua, Selain daripada struktur tadi, ada di sini ungkapan simpati seperti yang Ibu katakan tadi. Ada dia empati, ada kepedulian, dan ada perasaan pribadi dalam cerita. Yang pertama, ungkapan simpati. Apa itu? Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian baik yang menggembirakan maupun tidak menggembirakan. Contohnya, sungguh memalas nasibu, turut bercita-cita, puasa atas prestasimu. Ya, namanya juga simpati ya. Kita lihat di sini ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian. Jadi ada dua dia. Dia bisa kita katakan dengan belasungkawa, bisa kita katakan dengan apa? Dengan siapa? Iya. Ungkapan empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Yang terakhir apa? Ungkapan perasaan inspirasi. Ya. Sambil dibaca.
Ya, sambil kamu membaca, saya bagikan lembar yang ingin kamu kerjakan. Ini. Yang berjudul 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada sedikit kesalahan teknis ya, speaker kita rusak seperti itu. Nah, Ibu sudah membagikan tadi KPD dengan informasinya. Coba kerjakan apa yang kamu baca, karena sedikit tadi kesalahan tidak bisa kamu mendengarkan. Kerjakan untuk minmapinya dan kerjakan untuk KPD-nya. Siapa yang sudah siap bisa kamu presentasikan di depan. Iya, kerjakan. Apa yang kamu bacakan tadi? Tadi kamu mendengarkan sudah membacakan apa tadi 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Nah, nanti di rasa empati tuliskan bagaimana rasa empatimu, bagaimana rasa kepedulian dan simpati, maka nanti kamu presentasikan ke depan. Tuliskan apa yang kamu bacakan. Bagaimana tadi tentang kepedulianmu, ungkapannya empati dengan terakhir buatkan di sini. Terus yang lain juga mengerjakan tugas yang lain. Ya.
ungkapan simpati dari teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut misalnya saya dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 rupiah. Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks dan cerita tersebut. Cerita atau kisah inspiratif adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembaca, terutama dalam memberi pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya baca lagi. Di sini dibuatkan ungkapan kepedulian dari teks cerita inspirasi 10.000 Anda mengerti cara bersyukur, yaitu pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut senantiasa berbagi itu sangat indah, terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Di ungkapan empati yang mereka buatkan dari teks cerita tersebut, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang, memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Yang ketiga yang mereka ambil, ungkapan simpati dari teks yang kita baca tadi. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Terus ungkapan perasaan pribadi yang mereka ambil juga, yaitu kesan yang kami dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 rupiah. Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Terus mereka membuatkan simpulannya bahwa cerita atau kisah inspiratif adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembacanya, terutama dalam memberikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah mendiskusikan ada 5 ini di ungkapan kepedulian, 4 di simpati, ungkapan perasaan, dan simpulan teks. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Sudah sangat bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau dibaca? Tidak ada lagi? Ya, silakan duduk. Lanjut. Apa ini? Kelompok 3 yang lanjut. Ya, ayo bacakan. Setelah kami berdiskusi dengan teman, maka kami simpulkan ungkapan kepedulian dari teks inspirasi seorang 10.000 rupiah Anda mengerti cara bersyukur. Pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut senantiasa berbagi itu sangat indah, terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Ungkapan empati dari cerita tersebut. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang, memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Ungkapan simpati dari cerita teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan dukungan dari kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut. Pesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks dari cerita tersebut. Cerita atau kisah terinspirasi adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembacanya, terutama yang memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka juga sudah membuatkan kelima ungkapan tersebut. Ada empati, simpati, ada kepedulian. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Ungkapan simpati dari teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks. Pesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 rupiah Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks cerita inspiratif. Cerita
kan setengah. Nah, sebenarnya kurang kencang itu ya. Ada yang mau dibacakan? Coba saya lihat, saya periksa sepertinya ada tadi kesalahan sedikit ini di nomor 4. Nanti kamu mau perbaiki ya, kalau yang lain juga mau perbaiki ini dengan tulisannya juga. Tapi mereka sudah mau tampil di depan. Ini ya, ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut, kesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah Rp10.000. Anda mengerti cara bersyukur adalah kurang bertulisan di sini. Walaupun seperti itu, coba tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan duduk meja masing-masing. Jadi kamu tadi sudah mengerjakan LKPD-nya ya? Mana LKPD-nya? Ada yang belum siap? Mana LKPD? Ini. Kelompok ini LKPD-nya. Kumpulkan nanti ibu periksa. Kalau ada kesalahan kita ulang kembali seperti itu ya. Jadi kamu sudah, setelah kita masuk di teks cerita inspiratif, sedikit banyaknya kamu sudah mengerti. Yang pertama tadi di struktur itu apa? Apa yang kamu ketahui di struktur itu? Ada orientasinya, ada permintaan masalah, ada komplikasi, ada resolusi, ada goda. Iya. Saya tanya sekarang anak didik kami, kira-kira setelah kita masuk di pembelajaran teks cerita inspiratif, apa kesan yang kamu dapatkan? Apa dari kelompok ini? Kesan yang kamu dapatkan apa? Apa yang kamu dapat? Setelah kita mempelajari teks inspirasi hari ini, apa yang kamu dapat? Apa? Kamu mengetahui struktur dari teks inspirasi. Iya, kamu di kelompok ini, apa yang kamu dapat? Apa? Apa yang kamu dapatkan? Coba pikirkan, apa yang kamu dapat? Pentingnya cara bersyukur. Pentingnya cara bersyukur. Satu lagi, apa yang kamu dapatkan di kelompok ini? Indahnya bersyukur dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Indahnya bersyukur dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Yang jelas kamu semakin menambah ilmu, gitu ya. Menambah ilmu tadi, indahnya bersyukur dengan sesama. Terus yang kedua, apa yang kamu dapatkan? Anak didik kami sekalian, karena pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai, maka simpulan dari pembelajaran kita adalah indahnya bersyukur dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, besok ini saya bagikan dan kita tetap juga masuk di pelajaran yang lain. Ayo, siapa yang membuatkan doa? Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Tuhan, kami selesai dalam pembelajaran kami, Tuhan beri kami yang memiliki kebenaran dan segala luas dan tidak sengaja firman Tuhan. Terima kasih orang ini, Tuhan anakmu, kami berdoa dan bersyukur. Selamat siang dan sampai bertemu besok kembali.